Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan online yang materi pertemuan kedua, yaitu membahas lanjutan dari materi refleksi. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berhubungan dengan cermin yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Maksudnya adalah pencerminan terhadap garis ya. Nah, dalam hal ini misalkan cerminnya itu berbentuk X sama dengan H atau Y sama dengan H. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan garis X sama dengan H dan Y sama dengan H. Untuk X sama dengan H, kita misalkan X itu sama dengan 3 misalkan. X sama dengan 3. Maka yang dimaksud dengan X, garis X atau cermin X sama dengan 3, itu kamu tentukan nilai 3 pada sumbu X. Nah, misalkan ini 1, 2, 3. Maka cermin yang dimaksud itu adalah garis yang melalui sumbu X berbentuk tegak lurus, itu melalui titik 3 ini. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya X sama dengan 3. Jadi cerminnya itu mana? Ya, tegak lurus dengan sumbu X seperti ini. Atau kata lainnya adalah sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kalau X sama dengan 3 atau X sama dengan H misalkan, maka ini garis cerminnya itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Nah, sementara kalau garisnya atau cerminnya berupa Y sama dengan 4 misalkan, maka nanti untuk Y sama dengan 4 ini, yaitu dia tegak lurus pada sumbu Y. 1, 2, 3, 4, misalkan seperti itu. Ya, maka garis cermin yang untuk Y sama dengan 4 itu dia akan sejajar dengan sumbu X-nya. Ya, jadi sejajar sumbu X. Yaitu tepatnya adalah karena bilangannya 4, maka nilainya adalah ini. Nah, seperti ini. Ya, 4. Nah, seperti ini. Maka ini penulisannya adalah Y sama dengan 4. Nah, itu yang dimaksud dengan X sama dengan H atau Y sama dengan H. Jadi Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan negatif 2, berarti berada di bawah sumbu seperti ini. Negatif 1, negatif 2. Sehingga cerminnya adalah garis yang sejajar sumbu X, sejajar sumbu X seperti ini. Maka garis cerminnya ini adalah Y sama dengan negatif 2. Nah, ini yang dimaksud dengan X sama dengan H atau Y sama dengan H. Jadi cermin yang dimaksud pada permasalahan ini adalah seperti ini. Untuk pencerminan pada X sama dengan H atau Y sama dengan H, dalam hal ini kita akan membuktikan rumusan gitu ya. Dari hasil eksperimen atau yang kita lakukan pada bidang koordinat, nanti dicocokkan dengan rumusan yang sudah ada pada buku siswa. Nah, di sini untuk Y sama dengan H ada rumusan bahwa bayangannya itu adalah X, 2H min Y. Ya. Sementara untuk X sama dengan H, nanti bayangannya punya rumus 2H min X, Y. Jadi di sini nomor 6 kamu perhatikan ya. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya nanti akan berpola seperti ini. Jadi nilai X-nya tetap, tapi nilai Y-nya menjadi 2H min Y. Nah, demikian juga untuk X sama dengan H, maka bayangannya pola rumusannya adalah 2H min X, Y. Nah, sekarang kita akan membuktikan rumusan itu terhadap pencerminan yang akan kita lakukan pada bidang koordinat. Nah, yang mau kita lakukan sekarang adalah jika ada titik A negatif 2,3
dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, ini akan menjadi bahasan untuk kita buktikan keterkaitan dengan rumusan-rumusan yang ada di sini. Nah, kita mulai dengan yang bawah ini, garis X sama dengan H. Nah, kalau kita terjemahkan kalimat soal ini ke dalam bidang koordinat, maka negatif 2,3 letaknya di sini. Nah, ini adalah titik A, negatif 2,3. Dicerminkan terhadap X sama dengan 2. X sama dengan 2 sesuai dengan penjelasannya tadi, berarti garisnya melalui titik ini. Ya, melalui titik X yang bernilai 2. Jadi kamu buat garis tegak seperti ini. Nah, ini adalah cermin X sama dengan 2. Yang kamu lakukan sama seperti biasanya, yaitu membuat garis yang tegak, lurus, dan berjarak sama. Jadi kamu buat garis putus-putus seperti ini. Ya. Setelah itu kamu lihat berapa peta ininya. Ya, di sini ada berapa peta? Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti hasil pencerminannya adalah sama, yaitu kamu hitung sebanyak 4 peta. 1, 2, 3, 4. Nah, kamu lanjutkan garis putus-putusnya. Nah, ini tua gapat. Nah, ini adalah A aksen. Nah, kamu lihat koordinatnya. Di sini angkanya adalah 6, ya. Jadi angkanya 6. Ini 6, bilangan yang belakangnya adalah 3. Ya. Jadi untuk 3-nya di sini adalah tetap, ya. Sementara yang berubah adalah nilai 6. Nah, sekarang kita cek rumusannya, di mana di sini rumusannya adalah 2H min X. Ya. Maka maksud dari 2H min X, ya. Jadi ada 2H minus X. H itu adalah ini. Nah, H itu nilainya adalah 2. Ya. H itu nilainya 2 sesuai dengan cerminnya. Maka dari sini untuk memperoleh bayangannya, yaitu kamu tinggal menuliskan 2 kali 2 dikurangi X-nya. Nah, X-nya itu kan negatif 2. Nah, seperti ini. Maka dari sini kita akan memperoleh hasil adalah ini 4, negatif dengan negatif jadi positif, sehingga hasilnya adalah 6. Nah, ini ya. Sehingga kalau pencerminan terhadap X sama dengan H yang berubah itu yang depan, yaitu 6, bilangan yang belakangnya adalah tetap. Ya. Nah, setelah dicek dengan rumusan dan juga melakukan, maka diperoleh hasil yang sama. Ya. Jadi kamu bisa melakukan melalui bidang koordinat seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan rumusan, di mana pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dalam hal ini X sama dengan 2, maka untuk memperoleh bayangannya adalah ada rumusan 2H min X, Y. Jadi hanya adalah 2. Nah, coba kita cek lagi ya untuk bentuk yang lain. Ya, sekarang kita melakukan contoh yang kedua. Misalkan di sini adalah B 5,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah nilai H, hanya adalah 2. Sesuai dengan rumusannya adalah di sini 2H min X, Y. Jadi ini adalah rumusan bayangannya. Sehingga dari sini 2 kali 2, 2H, dikurangi nilai X-nya adalah 5. Ya, dikurangi X-nya adalah 5. 2 kali 2 adalah 4, kurangi 5, hasilnya adalah negatif 1. Maka jika X sama dengan 2 seperti ini, maka diperoleh bayangannya adalah min 1,1. Jadi karena ini yang ini tetap. Nah, ini kalau kita mengerjakan dengan rumus, ya, 2H minus X, ya, seperti ini. Nah, sekarang dari rumusan ini kita coba buktikan dengan menggunakan konsep gambar ini, ya. Konsep gambarnya adalah 5,1, titiknya di sini. 5,1, kemudian kita buat garis putus-putus dengan jarak yang sama. Ini adalah cerminnya, ya. 1, 2, 3 peta. 1, 2, 3 petanya seperti ini. Nah, maka akan diperoleh titik ini. Kalau ini titik B 5,1 dicerminkan oleh ini, ya, jaraknya sama seperti ini, tegak lurus, maka diperoleh koordinat yaitu titik B aksen adalah negatif 1,
1, ya. Jadi itu. Maka ini ya, silahkan kamu nanti untuk pencerminan terhadap X sama dengan H bisa dengan menggunakan bantuan gambar koordinat seperti ini pada bidang kartesius ya, bidang koordinat, atau dengan menggunakan rumusan, di mana rumusannya adalah 2H min X, Y. Nah ini untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk garis cerminnya, yaitu Y sama dengan H. Jadi Y sama dengan H, di mana rumusannya adalah X, 2H dikurangi Y. Nah ini yang kita mau buktikan dengan menggunakan konsep gambar bidang koordinat seperti ini. Coba kita praktekkan sekarang. Jadi kalau titik 2,8, jadi titik ini 2,8 direfleksi terhadap Y sama dengan 3. Ini 2,8, koordinatnya di sini. Ya. Ini adalah titik A, 2,8. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, garisnya adalah ini. Nah, titik 3 di sini. Ini cermin Y sama dengan 3. Nah, yang kamu lakukan sekarang adalah membuat garis putus-putus tegak lurus terhadap cerminnya ini. Ya, tegak lurus terhadap cermin. Maka yang kamu lakukan adalah seperti ini. Nah, ya, tegak lurus seperti ini. Atau nah ini ya, dimana jaraknya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 tuaga 45 petak. Maka kamu lanjutkan ke sebelah sini ya, kamu lanjutkan sebanyak 5 petak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini ya, sehingga nanti ini diperoleh jarak yang sama, sehingga dari sini kita memperoleh nilai A aksen untuk pencerminan terhadap Y sama dengan 3 akan diperoleh koordinat yaitu 2, negatif 2. Sehingga dari sini ya 2 depannya tidak berubah ya. Maka dari sini kita dengan menggunakan konsep gambar memperoleh nilai 2. Jadi yang depannya ini tetap ya 2, yang belakangnya menjadi negatif 2 ya. Sesuai dengan rumusan yang ada dalam buku, di sini sudah ada rumusannya bahwa untuk X sama dengan H adalah X, 2H min Y ya. Jadi rumusannya adalah X 2H min Y, 2H min Y. Nah H yang dimaksud, H itu nilainya adalah 3, sehingga kalau ini kita buktikan dengan rumusan, maka nanti diperoleh 2 kali 3 dikurangi Y. Y-nya kan 8 ya, Y-nya nilainya adalah 8. Berarti di sini dikurangi 8. Maka angkanya di sini 2 kali 3 itu 6 dikurangi 8. 6 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini adalah nilai dari ini. Ya, sehingga kalau dengan menggunakan rumusan 2,8, maka refleksi terhadap Y sama dengan 3, maka pengerjaannya adalah untuk A aksen di sini depannya tetap ya, sesuai dengan rumusannya depannya tetap yaitu 2, nah ini 2H ya. Jadi di sini rumusannya adalah 2H min Y, berarti 2 kali 3 dikurangi Y, Y-nya ini 8, sehingga diperoleh 2,6 dikurangi 8, 2, negatif 2. Ini adalah A aksen ya. Di sini rumusnya X 2H min Y untuk pencerminan terhadap Y sama dengan H. Nah ini ya, jadi penjelasannya dengan menggunakan
rumusan, kita memperoleh hasil yang sama dengan rumusan, ya, yaitu untuk garis pencerminannya Y sama dengan H, maka akan diperoleh rumusan bayangannya adalah E, 2H min Y. Nah itu ya, jadi untuk menyelesaikan ini permasalahannya untuk yang nomor 6 dan 7, ya, nomor 6 dan 7 ini kamu bisa menggunakan dua teori, yaitu dengan menggunakan gambar seperti ini. Hanya kelemahannya di gambar seperti ini adalah daerahnya terbatas, tapi juga bisa. Atau yang kedua, yaitu kamu dengan menggunakan rumusan sesuai dengan ada yang sudah ada di buku. Jadi sekali lagi, rumusannya untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, maka dari titik A X, Y, ya, dicerminkan terhadap X, Y, ya, Y sama dengan H, maka nanti akan diperoleh bayangan A aksen, ya, X, 2H min Y. Nah ini untuk X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan H. Sementara jika titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka nanti akan diperoleh bayangan di sini adalah A aksen, yaitu depannya yang berubah, 2H min X, Y. Nah ini rumusannya, ya, kalau kamu mau menggunakan rumus jika menyelesaikan pada pencerminan terhadap X sama dengan H atau Y sama dengan H. Atau kamu juga bisa melakukan dengan menggunakan bantuan bidang koordinat, ya, sehingga nanti dari sini kalau dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka buat garis melalui sumbu X seperti ini, ya, maka akan diperoleh pola bayangan seperti ini, ya, sehingga kalau misalkan minus 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 2, diperoleh bayangan ini tegak lurus dan berjarak sama. Jadi tegak lurus dan berjarak sama, ini seperti itu. Nah untuk Y sama dengan 3, ya, 2,8 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka ini akan diperoleh pola seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 peta, maka ini juga 5 peta. Kamu tinggal lihat koordinatnya. Oh, di sini 2, negatif 2, ini untuk koordinatnya. Jadi itu. Nah, untuk video yang kedua ini, ya, video pembelajaran online yang kedua ini, tugasnya sama, ya. Jadi khusus untuk pertemuan yang kedua, baik yang video 1 maupun yang video kedua ini, tugasnya sama, yaitu kamu hanya mencatat dari penjelasan tadi, ya, kemudian dari catatan tadi seperti yang juga saya catat seperti ini, ya, dan juga kamu nanti membuat pada bidang koordinat Kartesius seperti yang ada yang kamu lihat seperti ini. Silahkan kamu catat. Jadi setelah kamu catat, kamu kumpulkan, kamu foto, kirim di kantong 5. Jadi untuk pertemuan kedua tidak ada pengerjaan soal atau latihan, tapi kamu cukup mencatat apa yang sudah saya jelaskan. Saya kira itu ya. Jadi untuk pertemuan atau video yang kedua yang lebih singkat ini sama, jadi kita akan menuntaskan materi tentang refleksi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke pertemuan ketiga, ya, yaitu membahas mengenai translasi, ya. Jadi translasi dan rotasi. Jadi saya kira itu untuk pertemuan kedua ini, sehingga pada materi pencerminan untuk sementara saya cukupkan dulu. Nanti untuk latihan-latihan soal kita akan kembangkan di pertemuan berikutnya. Demikian ya, jaga kesehatan selalu, tolong
cuci tangan sehingga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.